Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Miss Ripka berharap anak-anak dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Oke, hari Selasa ini kita akan memulai aktivitas kita kembali, diawali dengan devotion atau ibadah pagi bersama dengan Miss yang ada di Sekolah Kasih Yobel. Oke, anak-anak, apakah anak-anak siap untuk mengikuti devotion hari ini? Cara Miss Ripka untuk mengetahui kalau anak-anak siap, yang pertama adalah anak-anak bisa duduk rapi, sikap yang tenang, dan juga anak-anak menyediakan Alkitab di samping atau di hadapan anak-anak semua. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai devotion kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan beribadah terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita beribadah, Miss Ripka mau ajak anak-anak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan lagu Yesus Pokok. Siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Yuk, terus semangat memuji Tuhan. Katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke anak-anak semua, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan memulai devotion kita. Sebelum kita memulai devotion kita, Miss Ripka mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Ikutin Miss Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami diberikan roh dan hati yang mau taat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap, Miss Ripka minta yang siap anak-anak semua boleh sikap yang manis, duduk yang rapi, dan buka kupingnya lebar-lebar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke anak-anak, Miss Ripka minta anak-anak untuk buka Alkitabnya di Ulangan 5 ayat 16. Miss Ripka ulang
kembali ya di Ulangan 5 ayat 16. Apakah anak-anak sudah bertemu di Ulangan 5 ayat 16? Jika belum, silakan anak-anak buka. Misteri buka hitung 1 sampai 10 ya. Anak-anak sudah menemukannya. Jika hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Apakah anak-anak sudah bertemu di Ulangan 5 ayat 16? Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, Miss Ripka mau kita semua membaca ayat ini ya. Oke. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bisa ulang lagi ya ayat ini. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, anak-anak, Misalnya mau tanya, apakah yang disebut dengan hormat atau menghormati? Apa itu hormat atau menghormati? Hormat itu bukan kalian menghormati di tiang bendera ya, bukan. Siap gerak, hormat gerak. Bukan ya anak-anak, bukan hormat seperti di tiang bendera, bukan. Tapi menghormati itu seperti apa? Apa maknanya? Apa artinya dari arti menghormati? Ya, menghormati itu yang pertama adalah menghargai, yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah mau mendengarkan, dan yang keempat adalah segan. Jadi menghormati itu yang pertama menghargai, taat, mau mendengarkan, dan segan. Ya anak-anak, kalau gitu menurut anak-anak, contoh perilaku menghormati orang tua itu seperti apa ya anak-anak? Apakah menghormati orang tua itu contohnya kita marah-marah sama orang tua? Atau kita memberontak sama orang tua? Misalnya orang tua bilang, "Nak, belikan mama dulu gula ke warung." Terus kamu bilang, "Itu kan tugasnya mama, ngapain mama suruh-suruh aku?" Atau kalau saat mama atau papa sedang menasehatkan kamu bilang, "Mama, aku gak mau dengerin mama. Apaan sih mama cerewet banget?" Ada gak anak-anak yang seperti itu? Nah, itu bukan salah satu dari contoh menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu contohnya yang pertama, yaitu berkata sopan, lembut, tidak kasar, dan tidak menyakiti hati orang tua. Nah, anak-anak, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah taat terhadap nasihat atau didikan orang tua. Nih, tadi kan dibilang, misal mama lagi nasihatin, "Nak, kamu kalau habis makan cuci piring ya." Terus kamu bilang, "Iya Ma, terima kasih Ma sudah menasihatkan saya." Itu salah satu contoh dari kamu mau mendengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga adalah belajar dengan giat atau rajin supaya dapat membanggakan orang tua. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau belajar dengan rajin, dengan giat, tidak malas-malasan, tidak tunggu dimarahin dulu, itu salah satu bagian bahwa anak-anak menghormati atau menghargai orang tua. Nah, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, termasuk kepada kita saat ini, untuk menghormati orang tua. Supaya, kalau di ayat tadi dibilang bahwa supaya lanjut umurmu. Maksudnya lanjut umurmu adalah supaya
di umur kita selanjutnya itu Tuhan memberkati kita, memberkati setiap pekerjaan tangan kita di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tanah merupakan hal penting bagi orang Israel, anak-anak. Pada saat itu, tanah menjadi wujud kelanjutan hidup bangsa Israel. Menghormati orang tua berhubungan erat dengan kesungguhan seseorang anak menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi menghormati orang tua adalah salah satu contoh dari bahwa kita menghargai atau menghormati orang tua kita. Dan anak-anak, Tuhan juga meminta kita untuk menghormati orang tua. Sebab orang tualah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang memberikan kita makan. Segala sesuatu sudah orang tua berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya nih anak-anak, kalau kita menyayangi orang tua kita, kalau kita menghormati mereka, kalau kita taat sama mereka. Jadi anak-anak suka mengajak anak-anak semua untuk taat, patuh, menghormati, menghargai, tidak mudah marah ketika orang tua sedang memberikan nasihat, tapi mendengarkan dan berkata-kata dengan lembut, dengan sopan kepada orang tua. Itu adalah bentuk bahwa anak-anak menghargai atau menyayangi orang tua kalian. Kenapa harus menghormati? Kenapa harus menghargai? Karena orang tua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mendidik anak-anak semua. Kalau anak-anak disayang sama Tuhan, anak-anak juga harus menyayangi orang tua. Caranya adalah menghormati mereka. Oke anak-anak, devotion kita hari ini sudah selesai anak-anak. Dan Miss Ripka harap apa yang Miss Ripka sampaikan firman Tuhan hari ini anak-anak dapat taruh di dalam hati dan lakukannya ya. Jangan hanya mendengarkan, jangan hanya dengar nih, terus besoknya anak-anak lupa untuk mempraktekkan di kehidupan anak-anak sehari-hari. Tapi salah satu bahwa anak-anak mau dengar-dengaran sama orang tua, sama Tuhan adalah mau mempraktekkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada anak-anak. Oke? Nah, hari ini devotion-nya sudah selesai, tapi pesan dari Miss Ripka harap anak-anak tetap mendengarkan dan mempraktekannya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk aktivitas belajar mengajar dan kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari anak-anak kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Ikutin Miss Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dan Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sebentar kami akan melanjutkan aktivitas belajar mengajar kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoanya. Dan Miss Ripka harap anak-anak dapat belajar dengan rajin, dengan giat, dan dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.